Malam itu, di bawah langit Jawa yang kelam, suara cambuk bersahutan dengan derap langkah 1000 kaki. Tanah basah oleh hujan dan keringat. Sementara di kejauhan, terdengar lolongan pekerja yang tumbang satu persatu. Dari Anyer hingga Panarukan, sebuah perintah kejam bergema. Bangun jalan atau mati di tanahmu sendiri. Rakyat dipaksa meninggalkan sawah, menggali, memecah batu, dan menumpuk tanah hingga membentuk urat besi yang membelah pulau. 2 tahun kemudian, lahirlah jalan yang menghubungkan barat dan timur Jawa. Proyek paling ambisius dalam sejarah kolonial, sekaligus salah satu yang paling berdarah. Namun di balik kisah kerja paksa itu, tersembunyi rahasia yang jarang diungkap. Bahwa penderitaan rakyat bukan hanya akibat cambuk penjajah, tetapi juga kerakusan bangsanya sendiri yang menjadi perpanjangan tangan kolonial. Mari kita kupas fakta dan sisi lain dari kisah tersebut. Sekitar tahun ke-1808, Hindia Belanda diambang kehancuran. Perang Eropa sedang membakar dunia dan ancaman Inggris semakin dekat. Dikirimlah seorang gubernur jenderal baru dari Belanda, yakni Herman Willem Daendels, seorang militer keras, disiplin, dan dikenal bertangan besi. Daendels datang bukan untuk berdiplomasi, tapi untuk bertahan hidup. Ia harus memperkuat pertahanan Pulau Jawa, mempercepat arus logistik, dan menciptakan jalur militer cepat dari barat ke timur. Dari situlah lahir gagasan yang akan mengubah wajah pulau ini selamanya. Pembangunan jalan raya pos membentang dari Anyer di ujung barat hingga Panarukan di ujung timur. Dalam benaknya, jalan ini bukan sekadar infrastruktur. Ini adalah simbol kekuasaan, urat nadi kolonialisme yang menghubungkan setiap denyut penjajahan. Namun Daendels tahu, untuk membangun jalan sejauh 1000 km dalam waktu 2 tahun, dibutuhkan bukan hanya uang, tapi nyawa. Medan Pulau Jawa kala itu bukan seperti sekarang. Hutan lebat, rawa, sungai deras, dan gunung berapi menjadi rintangan yang hampir mustahil ditaklukkan. Namun perintah sudah turun, dan tak ada yang berani menolak. Ribuan rakyat dari Anyer, Karawang, Pekalongan, hingga Banyuwangi dikerahkan. Tak ada mesin, tak ada alat berat, hanya cangkul, linggis dan tangan kosong. Mereka bekerja di bawah panas yang membakar, tidur di tanah, makan seadanya. Setiap meter tanah yang terbuka adalah hasil dari tubuh yang dipaksa bekerja tanpa henti. Catatan Belanda menulis, di daerah Priangan saja, ratusan orang tewas tiap minggu. Di beberapa wilayah, jasad pekerja dikubur tepat di bawah jalan yang mereka bangun. Jalan Anyer hingga Panarukan bukan hanya jalan besar kolonial, tapi makam terbuka bagi ribuan rakyat yang namanya tak pernah tercatat. Secara resmi, Herman Willem Daendels menolak istilah kerja paksa. Ia menyebutnya kerja wajib untuk kepentingan publik, sebuah ironi yang bahkan tak bisa disamarkan oleh tinta laporan kolonial. Dalam suratnya kepada pemerintah Belanda, Daendels menulis, rakyat harus bekerja untuk negeri ini, sebab negeri ini pula yang melindungi mereka. Namun di balik kalimat yang tampak ideal itu, tersembunyi mesin kekerasan yang luar biasa. Daendels memang menetapkan sistem upah, tapi pembayaran diserahkan pada bupati-bupati lokal dengan alasan efisiensi dan penghormatan terhadap struktur pribumi. Dalam praktiknya, ini adalah celah yang berubah menjadi rantai eksploitasi berlapis. Bupati memerintahkan kepala desa untuk mengirimkan sejumlah orang sesuai kuota. Kepala desa menekan rakyatnya, siapa yang menolak, dicambuk atau dirantai. Bagi mereka yang datang, upah seringkali hanya berupa segenggam nasi jagung atau janji kosong yang tak pernah ditepati. Di daerah Cirebon, tercatat dalam arsip Leiden Colonial Record, seorang pekerja hanya menerima 3 sen per hari, padahal ia harus bekerja lebih dari 12 jam di bawah terik matahari. Beberapa catatan bahkan menyebut, di beberapa titik proyek, para pekerja tidur di bawah jembatan yang baru mereka bangun, karena barak tak tersedia, dan mereka tak diizinkan pulang hingga proyek selesai. Yang lebih mengerikan, sistem kerja wajib ini tak memiliki batas waktu. Mereka yang lemah, sakit, atau tua tetap dipekerjakan karena tak ada pengganti. Bahkan anak-anak digunakan untuk membawa batu kecil atau air. Sementara ibu-ibu menyiapkan logistik dari dedaunan dan akar hutan. Satu fakta mencengangkan muncul dari laporan Stadsblad van Nederland Sindu
tahun 1811. Di beberapa wilayah, pekerja yang mati tidak dicatat namanya. Sebagai gantinya, kepala desa hanya wajib melaporkan jumlah pengganti. Artinya, bagi sistem kolonial, manusia hanya angka, dan proyek ini berjalan seperti mesin raksasa yang menelan orang hidup-hidup. Namun, meskipun kejam, sistem kerja Daendels meninggalkan jejak administratif yang unik, karena dari sinilah muncul bentuk awal birokrasi infrastruktur di Indonesia, di mana segala sesuatu diatur melalui perintah berjenjang, bukan kontrak atau persetujuan rakyat. Ironi sejarah. Dari kerja paksa, lahirlah cikal bakal sistem administrasi modern. Jika kerja paksa adalah luka, maka korupsi adalah garam yang ditaburkan di atasnya. Daendels, yang terkenal dengan kedisiplinannya, sering turun langsung ke lapangan. Ia ingin memastikan jalan dibangun cepat dan tepat. Namun ia tak menyadari, sistem yang ia buat memberi kekuasaan besar pada bupati lokal. Para pejabat lokal telah menciptakan feodalisme baru yang bahkan lebih kejam dari kolonialisme itu sendiri. Bupati menerima anggaran besar untuk logistik dan upah pekerja, tapi laporan-laporan lokal menunjukkan lebih dari 40% dana itu tak pernah sampai ke rakyat. Dana disunat, beras diganti dengan gabah rusak, peralatan dijual kembali di pasar. Fakta unik datang dari daerah Brebes dan Pekalongan. Beberapa bupati justru menjual tenaga kerja mereka ke wilayah lain dengan imbalan hasil bumi. Artinya, manusia dijadikan komoditas bukan oleh Belanda, tapi oleh bangsanya sendiri. Daendels sering memarahi para bupati karena proyek berjalan lambat. Dalam satu catatan dari jurnal Java's Government Report tahun 1810, disebutkan ia pernah mengeluarkan ancaman keras. Barang siapa memperlambat pekerjaan, akan kuhukum dengan cambuk atau kupecat tanpa belas kasihan. Namun ancaman itu tak mengubah banyak hal. Korupsi telah berakar sangat dalam, dan rakyat tetap menjadi korban paling bawah. Beberapa teori modern bahkan menganggap korupsi inilah yang membuat Daendels kalah. Meski terkenal bengis, tapi ia sering dianggap terlalu cepat kalah oleh sistem Jawa. Sejarawan Peter Carey menyebut, Daendels gagal bukan karena kurang tenaga, tapi karena terjebak dalam labirin kekuasaan lokal yang penuh tipu daya. Dan disinilah muncul ironi paling kelam dalam sejarah. Kolonialisme bukan hanya penjajahan oleh orang asing, tetapi juga penindasan oleh mereka yang memilih kenyamanan daripada kemanusiaan. Lebih tragis lagi, catatan-catatan audit tahun 1811 menemukan bahwa beberapa bagian jalan dibangun 2 kali karena laporan palsu. Artinya, rakyat menggali 2 kali, bekerja 2 kali, menderita 2 kali, demi laporan yang hanya berisi angka palsu di meja pejabat. Sebuah sistem yang menukar darah dengan kertas laporan dan penderitaan dengan catatan kemajuan semu. Hingga kini, Jalan Raya Pos tetap menjadi misteri sejarah paling kontradiktif di Indonesia. Di satu sisi, ia adalah proyek monumental, jalan sepanjang 1000 km yang dibangun hanya dalam 18 bulan, sesuatu yang bahkan sulit dicapai dengan teknologi modern saat itu. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai kuburan massal tak bernama yang menelan ribuan jiwa. Para sejarawan terbagi 2 kubu besar dalam memandangnya. Kubu pertama, karya agung modernisasi. Kelompok ini menilai Daendels sebagai visioner awal. Sejarawan Harry J. de Graaf menulis bahwa tanpa jalan raya pos, Belanda takkan bisa mempertahankan Jawa dari ancaman Inggris. Ia menyebutnya sebagai tulang punggung pertahanan kolonial yang kelak menjadi fondasi jalur ekonomi modern. Jalan ini membuka isolasi desa, mempercepat perdagangan, dan kelak menjadi rute utama jalur Pantura yang kita kenal hari ini. Bahkan, dalam logika geopolitik kolonial, pembangunan ini dianggap langkah cerdas yang mempercepat integrasi kekuasaan. Namun teori ini kerap dikritik karena menutup mata terhadap penderitaan yang menyertainya. Kubu kedua, monumen kejahatan kemanusiaan. Kubu ini lebih gelap dan emosional. Sejarawan Indonesia seperti Ong Hok Ham dan Sartono Kartodirjo berpendapat, jalan ini bukan karya besar, melainkan simbol kesewenang-wenangan kolonial. Mereka menyebut Jalan Raya Pos sebagai struktur kekuasaan yang dibangun dari tubuh rakyat, karena tidak ada catatan resmi tentang jumlah korban yang tewas. Ong Hok Ham bahkan menyindir, kita memuja jalan yang dibangun dari tulang, tapi lupa nama-nama yang dikubur di bawahnya.
Lebih mengejutkan lagi, arkeolog dari Universitas Gadjah Mada pada 1990 pernah menemukan lapisan tanah berisi tulang belulang manusia di sekitar jalur Tua Subang hingga Indramayu. Meski tak ada bukti arkeologis pasti, temuan itu menambah keyakinan bahwa proyek ini memang menelan korban jauh lebih banyak dari yang tercatat. Teori ketiga, simbol dualitas bangsa. Ada pula teori kontemporer dari sejarawan muda, Dr. Fajar Wicaksono, yang menulis dalam Jurnal Historiografi Nusantara 2021. Jalan Raya Pos adalah cermin dualitas bangsa ini. Sebuah bangsa yang selalu ingin maju, tapi terus mengulang luka yang sama, pembangunan yang menindas demi kemajuan semu. Teori ini menyoroti ironi bahwa setelah 2 abad berlalu, semangat pembangunan cepat tanpa memikirkan manusia masih berulang di Indonesia modern. Dari proyek jalan tol, bendungan, hingga pertambangan, pola eksploitasi tenaga rakyat sering tampak serupa. Maka, Jalan Raya Pos bukan hanya kisah masa lalu, ia adalah cermin masa kini. Terdapat satu catatan menarik yang baru ditemukan tahun 2005 di Arsip Nasional Belanda. Surat pribadi Daendels kepada istrinya di Eropa. Dalam surat itu ia menulis, "Aku membangun jalan untuk menyelamatkan negeri, tapi mungkin aku sedang mengubur hati nuraniku sendiri." Kalimat ini menjadi potongan kecil dari sisi manusia seorang Daendels, seorang militer yang di antara ambisi dan tekanan, menyadari bahwa ia sedang menulis bab tergelap dalam sejarah Nusantara. Maka tak salah jika Jalan Raya Pos disebut paradoks sejarah terbesar di Indonesia. Sebuah proyek yang membuktikan kecerdikan manusia, tapi juga kebrutalannya. Di setiap batu yang menahan aspal, tersimpan kisah tentang kerja paksa, pengkhianatan, korupsi, dan keberanian untuk bertahan hidup. Jalan ini bukan hanya menghubungkan Anyer dan Panarukan, tetapi juga menghubungkan dua sisi kemanusiaan, ambisi dan penderitaan, kemajuan dan darah, pembangunan dan kubur. 2 abad berlalu. Sebagian besar jalur yang dulu dibangun dengan darah itu kini menjadi bagian dari jalur Pantura, nadi ekonomi Indonesia. Truk, bus, mobil dan motor melintas setiap hari tanpa pernah tahu kisah di balik batu-batu tua yang menopang aspal. Beberapa segmen asli masih bisa ditemukan di Anyer, Subang, dan Situbondo. Dengan batu hitam tua dan sisi jalan yang sempit, seolah masih menyimpan jeritan masa lalu. Namun, jika ditelusuri dengan hati, Jalan Raya Pos bukan sekadar infrastruktur. Ia adalah pengingat bisu tentang betapa mahalnya harga kemajuan dan betapa tipisnya batas antara pembangunan dan penindasan. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena di setiap pembangunan jalan baru, di setiap proyek besar yang mengorbankan rakyat kecil, roh dari Jalan Raya Pos seolah hidup kembali. Korupsi yang dulu merajalela di bawah panji kolonial, kini menjelma dalam bentuk modern, tender palsu, pemotongan anggaran, laporan fiktif. Sejarah seolah berulang, hanya wajahnya yang berubah. Mungkin itu sebabnya, ketika kamu melintas di jalur Pantura dan merasakan getaran jalan tua di bawah roda kendaraanmu, ingatlah, di bawah sana, bukan hanya batu dan tanah yang menopang, tapi tulang belulang mereka yang pernah memikul dunia.